Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his and di Bandar Lampung. Kita akan memulai ibadah. Aktifkan mode silent di handphone kalian dan siapkan hati kalian untuk menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semuanya. Sebelum beribadah, mari aku undang kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Ini kami, anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji nama-Mu. Engkau urapi setiap hati kami, agar kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami tutup doa ini dengan rasa syukur kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat sore semuanya. Sore. Sore hari ini kita memuji Tuhan, siap? Siap. Sebelum aku undang yang masih duduk di belakang boleh maju ke depan dulu dong. Kita mau memuji Tuhan, aku undang untuk semua ya bangkit berdiri.
dia giranganku. Oh, dia giranganku. Oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Masih siap memuji Tuhan teman-teman? Siap. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, boleh dong kasih tos kanan kirinya. Oh, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dan satu-satunya jalan kebenaran adalah Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya teman-teman. Yesus jalan kebenaran. Boleh gerakan badan teman-teman, kita menari untuk Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi apa? Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan juga. Benar teman-teman, dalam nama Yesus ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya keselamatan. Sekali lagi. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita mengatakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama siapa? Ada keselamatan juga. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Bareng-bareng semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya
Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini, sore hari ini, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami menaikkan pujian ini hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. From the cloud you speak, what was felt now is seen. This is the image of the invisible God. Divinely confirmed in the transfigured world. A kingdom once conceived on the earth now with faith. Come on, we sing together. Before my eyes, and my burning hand can scarcely take it in. As I behold your beauty on all the eyes, the only song my soul can find to sing is hallelujah, hallelujah.
take it in. As I behold your beauty, I want the eyes, and the only song my soul can find to sing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Itu bukan karena kebetulan Bapak, tapi itu adalah rencana-Mu Bapak. Hamba berdoa untuk sore hari ini Bapak, untuk ibadah image hari ini. Kau yang urapi hamba-Mu ini Bapak, biar kebenaran firman-Mu yang boleh tersampaikan untuk semua Bapak. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, salam semua. Selamat sore. Ya. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Antoni. Ya. Saya melayani di Kesan sebagai pemimpin Kesan Antasari 2. Ya, jadi kalau di sini umurnya mungkin 3 atau 4 kali lipat. Ya. Jadi pengalaman ketiga mungkin ya. Saya sudah tampil di sini 3 kali. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada DPJ kita, Ko David, sudah mempercayakan kesempatan sore hari ini saya boleh hadir untuk sharing buat teman-teman sekalian. Ya, saya lihat luar biasa semangatnya ya, dari pemain musik, dari WL, ya, bahkan jogetnya nggak kalah seru ya. Yang di depan joget, yang sini, wah tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi memang memuji Tuhan itu harus dari dalam, ya, nggak cuman tangannya aja yang joget, tapi mulutnya diam, ya, tapi hatinya juga harus mau bernyanyi. Oke. Boleh kecilin sedikit volumenya? Oke. Slide-nya bisa ditampilin? Oke. Apa nih? Ya, saya coba bawakan ya. Maukah Anda setia? Saya ambil gambar yang cukup menarik,
Apa itu? Cie, ayo apa itu? Ya, jadi ada tangan cowok dan tangan cewek. Ayo yang udah pacaran siapa? Hati-hati ya. Nah, tahu nggak sih apa itu? Apa? Ya, ada namanya janji kait kelingking atau bahasa Inggrisnya agak keren dikit ini, pinky promise. Ya, ini baru browsing sebenarnya. Jadi ternyata gambarnya kan unyu-unyu ya. Wih keren ini ada. Gue udah pernah nih apa? Ini kait kelingking sama pasangan gue gitu kan. Tapi tahu nggak? Ada yang tahu nggak asal-asalnya ini dari mana? Ternyata coba deh Google ya. Ini adaptasi dari Jepang. Wah. Tapi agak serem nih ceritanya. Jadi dikenal dengan nama yubikiri. Yubikiri itu bukan yubi kanan ya. Yubikiri itu istilah aja. Nah, yubikiri ini dipakai adalah salah satu kebiasaan di apa? Yakuza. Ayo, Yakuza ada yang tahu nggak? Yakuza itu apa? Mafianya Jepang, ya. Jadi tahun 1936, ya. Di sini sudah mulai dipopulerkan oleh Yakuza Jepang. Jadi ketika seseorang Yakuza apa? Mengingkari kesepakatan dengan kelompoknya. Jadi cara bersepakatnya bukan unyu-unyu gitulah, Yakuza masa gini kan, tapi kelingkingnya akan dipotong. Wah, jadi artinya apa? Kita itu ketika berjanji untuk setia, ya ini dalam hal ini untuk kelompok ya, ya kita harus sepenuh hati, bukan cuma asal-asal, ya. Nah, kita bukan mau survei di sini, siapa yang udah pernah pinky promise, siapa yang belum, bukan, ya. Tapi intinya setiap kita mau berjanji setia, ya itu pasti ada konsekuensinya, ya. Oke. Berikutnya, boleh buka slide pertama, tulisan aja ya. Nah, kalau biasanya kita definisi dulu. Apa itu setia? Setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berdiri teguh. Nah, berdiri teguh itu gimana? Berdiri, nggak goyang-goyang, ya, nggak goyang-goyang, berdiri yang, wah, sikap sempurna. Setia itu seperti itu. Dia harus berdiri teguh dengan apa yang dia setiakan itu, ya. Kalau goyang apa? Jatuh, iya. Atau pernah dengar lagu ini? Walau badai menghadang, iya. Nyanyi ya. Oh, ada dustak-dustaknya ya. Us. Ternyata itu dusta, iya. Nah itu ya walaupun ada badai kita harus terus setia, itu kata lagunya, ya. Terus berikutnya, kalau berdiri teguh, tabah dan berpendirian. Nah kalau untuk setia itu pasti banyak cobaannya, benar nggak? Ada yang membuat jadi nggak setia. Nah makanya harus tabah. Cobaan untuk tidak setia itu banyak. Ya, udah nggak usah ibadah, kita nonton aja yuk film baru, nonton paling depan. Yang lain belum, kita udah nonton. Nah cobaannya kan. Tapi di sini tabah semua nih, ya. Jadi datang dulu, ya, tabah dan berpendirian. Berpendiriannya apa? Ini lebih penting. Ya, yang kita putuskan sekarang ini lebih penting. Itu tabah dan berpendirian. Ya. Kalau bahasa zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang apa? Bucin ya. Bucin apa? Budak cinta. Ya. Budak cinta itu apa? Memprioritaskan seseorang sampai rela melakukan apa aja yang nggak perlu logika. Bener nggak? Siapa yang bucin di sini? Ayo, bucin apa nih? Harus yang positif ya, nggak boleh bucin yang negatif. Ya senggol kanan kirinya, jangan bucin, ya. Senggol, jangan pukul. Kayaknya ada suara yang gebuk di sini. Hati-hati ya, tim medis, coba disiapin ya. Terus berikutnya, taat dan patuh. Udah pasti. Kalau setia itu taat, patuh. Jadi nggak neko-neko, dia nggak akan kemana-kemana ya. Taat dan patuh. Nah, kenapa setia itu penting? Saya tebalin di merah. Karena setia adalah pondasi dasar ya dalam sebuah hubungan yang sehat dan langgeng. Jadi setia itu salah satu pondasinya. Kalau kita mau punya hubungan yang baik,
Ya, dalam keluarga, dalam pertemanan, ya, dalam pelayanan, itu kita harus setia. Karena kalau nggak setia, kita hubungannya jadi nggak sehat. Satu setia, satunya enggak. Ya, itu jadi ada gesekan di situ. Ya, harus sama-sama setia. Oke? Nah, kalau hidup sebagai orang setia, kita akan dipercaya dan dinilai lebih. Benar nggak? Benar. Jadi jangan sampai kita mau jadi orang yang nggak setia. Oke? Berikutnya. Nah, setia itu pertama pasti dimulai dari hal-hal kecil. Semua. Yang paling gampang apa? Setia dari hal kecil apa? Bangun tidur ngapain? Pegang handphone. Ya, berdoa dong. Ya kan? Berdoa dulu. Ya, berdoa. Jangan sampai nanti kita udah pegang handphone, toto dipanggil Tuhan. Nah, loh. Jangan. Ya kan? Berdoa dulu. Itu dari hal yang kecil. Terus dilakukan terus-menerus. Ya, kalau sekarang masih bolong-bolong, ya latih lagi. Wah, kemarin bolong. Ya udah, hari ini doanya lebih panjang. Ya, gitu. Terus nanti menjadi satu karakter yang melekat. Jadi kebiasaan yang memang sudah ini gua banget gitu. Karena dia dimulai dari kecil dan terus-menerus. Ya. Jadi karena dari hal yang kecil terus-menerus, nah itu jadi karakter yang udah mendarah daging gitu. Itu tentang setia. Terus berikutnya, kenapa harus setia? Nah, kalau kita jadi orang setia, coba rasain sendiri di dalam ya. Ini nggak bisa dilihat orang. Kalau setia itu nanti ada rasa aman, ada rasa nyaman. Coba deh. Terus timbul rasa percaya dari kita, percaya dari orang juga. Tapi kalau kita belajar untuk apa ya? Nakal nih, belajar untuk curi-curi biar nggak setia. Ada takut-takut dikit. Aduh, ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Nah, itu yang akan ngebuat kita jadi ya akan jatuh pasti. Oke? Nah, berikutnya. Oke, back dulu sebentar. Lawan kata setia udah ditulis di situ. Saya tulis warna merah, berkhianat. Enak nggak kalau disebut, oh pengkhianat nih, pengkhianat. Ayo, ini nih pengkhianat. Ayo. Siapa sih yang mau ditunjuk seperti itu? Tapi jangan sampai karakter kita seperti itu. Ya. Anak Tuhan itu karakternya harus salah satunya setia, bukan pengkhianat, ya. Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Orang yang sudah hidup baru harus berbuah. Kalau belajar di DK, ayo siapa yang udah ikut DK? Nah, udah ya. Berarti sudah pernah belajar buah-buah roh. Ya, salah satu buahnya adalah kesetiaan. Benar ya? Ada yang ingat buah roh apa aja? Ya, di sini udah ada 5. Sebelah sini kayaknya nggak ada yang tahu ini buah roh. Ya, oke. Dibaca sendiri ya. Nanti nggak ada nilainya di sini, nggak ada hadiah soalnya saya nggak bawa hadiah. Oke. Nah, berikutnya, jadi kita langsung masuk ke ayatnya. Ini ayat yang menjadi dasar kita untuk sore hari ini. Kita belajar untuk kesetiaan ya. Ada diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba. Yang diwarnain merah, setia dalam perkara-perkara kecil. Terus akan setia, ya ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan di bawahnya apa? Lawannya, kalau tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba di slide selanjutnya. Diklik sekali, tolong selanjutnya. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi, kalau setia dalam perkara kecil, pasti setia dalam perkara besar. Karena ketika kita setia dalam hal kecil, ya, coba resapi ini.
kita akan belajar untuk teliti. Ya, mulai dari hal kecil aja. Misalnya apa? Suruh siapin pelajaran mau sekolah, ya kan? Ya, jadi kemarin saya salah bawa buku. Harusnya pelajarannya matematika. Saya bawa malah bu pena misalnya. Ya kan? Kan beda bukunya. Kok bisa sampai salah? Iya, saya lupa. Waktu itu ingatnya sih bu pena. Nah, contoh kayak gitu. Jadi kita harus mulai dari hal kecil tadi. Kalau kita lakukan dengan baik ya, kita akan dapat yang hasil yang bagus. Nah, ketika kita sudah dapat masalah seperti tadi, akan melatih ketelitian kita. Ya. Terus karena udah sering kita lakukan hal-hal kecil itu udah nggak jadi beban lagi. Dan kita kerjain itu dengan sukacita. Beresin pelajaran 5 menit, 1 menit. Ayo kita balapan, beresin pelajaran, bahkan kayak gitu mungkin ya. Jadi itu sudah bukan beban lagi. Ya. Dan akan menikmati peristiwa-peristiwa kecil yang disiapin dari sekarang, dari umur-umur kalian itu akan menjadi bekal kalian ke depan. Ya. Nah, makanya waktunya nanti Tuhan akan tambahkan hal-hal besar yang bisa kalian lakukan. Tapi ya, kalau yang kedua, tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Maksudnya gimana? Ini mah gampang. Besok juga nanti papi aku yang beresin, papi aku yang cek tasnya. Coba kayak gitu. Ada nggak masih kayak gitu? Seragamnya nggak pernah disiapin. Udah disiapin, tapi cuman di lemari doang. Udah disusun rapi, cuman nggak dikeluarin. Misalnya nggak ditaruh di tempat nanti mau mandi atau tempat ganti baju gitu. Jadi cuman tersusun rapi, ya pokoknya ada di lemari. Dia nggak pastiin dasinya ada apa enggak, ikat pinggangnya di mana nggak tahu. Ya, kaos kakinya cuman sebelah misalnya. Nah, coba besok paginya baru ketahuan. Masa pakai sepatu sebelah aja kaos kakinya? Ada yang pernah ke sekolah kayak gitu? Enggak kan? Nah, pakai sendal. Ya, kalau menyepelekan sesuatu, mengerjakan setengah hati, ujungnya kita akan terbiasa apa? Males. Terus apa ya? Kesalahan yang udah dibuat itu ujungnya malah membuat kita apa? Bersungut-sungut. Ya dong, udah kayak gitu, kayak gini kan. Coba sih mami aku beresin. Jadi kan aku nggak kayak gini. Ujungnya apa? Kita menyalahkan orang lain gitu. Padahal itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Oke, contoh yang setia lagi siapa ya? Kamu? Wis. Mau dipanggil ke depan ya? Ya, jadi gini, kita mau bicara yang agak rohani sekarang. Nah, Tuhan itu lebih dulu setia. Tuhan itu berjanji mau menyelamatkan kita. Nah, Tuhan menepatinya dengan memberikan siapa? Anaknya yang tunggal. Satu-satunya tuh anaknya yang tunggal. Jadi kita diselamatkan dan kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini dikisahkan juga kisah Abraham. Kalau yang udah pernah baca atau yang udah pernah nonton, ada nih kayaknya baru ada di bioskop ya, His Only Son. Ya, jadi kisah Abraham yang menyerahkan Ishak untuk menjadi korban. Jadi Abraham ini sebagai bapak orang yang beriman, orang yang taat, yang setia sama Tuhan. Ada yang tahu siapa nama ayahnya Abraham? Abram. Ayo, siapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, siapa Jojo? Terah. Ya, betul, hebat. Tepuk tangan dong buat Jojo. Ya. Jadi bapaknya Abram itu Terah, ya. Nanti boleh dibaca di Kejadian ya. Abram di Kejadian 16 itu berumur lebih tua dari saya. Abram berumur 86 tahun. 86 tahun. Ya, kalau sekarang udah kakek-kakek. Ya, tapi belum punya anak. Nah, sedangkan istrinya namanya Sarai, umurnya 90 tahun. Nah, kira-kira pasangan kakek nenek yang di usia senjanya, kalau sekarang kan 90 itu udah hebat ya, bisa capai umur segitu dan belum punya anak. Pada saat itu dijanjikan Tuhan, kamu akan diberi keturunan. Abraham percaya, tapi istrinya kurang percaya. Karena dia bilang rahimnya sudah mati. Tapi
Kejadian 21 Ishak itu lahir. Ya. Dan akhirnya dia punya anak darah dagingnya sendiri satu-satunya, ya. Terus di Kejadian 22 Abraham diuji, ya sesuai di film ya. Abraham diminta untuk mengorbankan anak satu-satunya. Terus apa? Sebenarnya dia menolak, ingin melawan, menukar dirinya kalau bisa gitu. Tapi akhirnya dia patuh. Dia kalau waktu itu pernah ada yang khotbah ya, mungkin nggak bilang. Ternyata kalau di film kita nonton di spoilernya His Only Son ini, Abraham ngomong ternyata ke istrinya, dia mau bawa Ishak, mau dikorbankan. Wah, nangis-nangis, berdua nangis-nangis. Ya, tapi ketika udah sampai di tempat untuk mempersembahkan anaknya, ya, dia udah angkat pisau loh. Ya, dia mau korbanin anaknya. Terus sesaat itu juga Tuhan menghentikan itu. Akhirnya ya Tuhan yakin bahwa kamu memang setia. Sampai akhirnya ada apa? Kambing pengganti. Ya. Nah, di situ Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Jadi kesetiaan Abraham ini diuji di saat-saat senjanya. Coba bayangin, kalau kira-kira kita nanti umur 90 tahun kayak Abraham, masih mau setia gak sama Tuhan? Masih dong. Kok ini gak mau nih hidup sampai 90 tahun? Hah? 1000 kayak umurnya. Ya, jadi menjadi seorang Abraham ini gak gampang, tapi dia setia sampai akhirnya. Ya. Karena apa sih yang terlalu sulit untuk Tuhan? Coba. Ada gak sih yang terlalu sulit untuk Tuhan? Gak bisa. Kita gak bisa, Tuhan pasti bisa. Nothing is impossible. Ya, bukan Mission Impossible ya, lain, itu film ya. Nah, terus pertanyaannya, maukah kita untuk tetap setia sama Tuhan? Mau gak? Coba diklik sekali lagi. Nah, ini langkah menjadi setia. Kita coba ikuti ya. Pertama, iman yang teguh. Karena iman yang teguh adalah iman yang menyelamatkan. Ini ayat hafalan di DK nih, Efesus 2 ayat 8. Ya. Apa? Baca sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi karena kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan sudah menjanjikan keselamatan untuk kita. Ya, jangan sampai iman kita itu mau digade sama sesuatu yang lain. Rugi. Nggak percaya? Jangan deh, jangan dicoba. Ya. Iman yang teguh adalah iman yang menyelamatkan. Slide kedua. Langkah menjadi setia adalah patuhi perintah Tuhan. Nah, siapa yang hafal 10 perintah Allah? Ayo, itu aja. 10 aja. Oke, kita baca ayat dulu ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melakukan kehendak Dia. Ya, perintah Tuhan itu akan melindungi kita dari kebinasaan. Kenapa? Ya, itu yang bikin bukan manusia. Udah dikasih itu perintah yang akan melindungi kita. Coba kalau kita nggak diajarin jangan apa membunuh, coba iseng-iseng bunuh lu. Kira-kira umurnya panjang nggak? Itu ya pokoknya selesai. Ya. Terus apa? Apalagi? Coba 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Jangan apa lagi? Jangan menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat. Hormatilah orang tuamu. Wah, kayaknya di sini hafal ya. Di sebelah sini belum ada suaranya nih. Apa? Jangan mengingini milik samamu dengan tidak adil. Ayo, nggak boleh. Jangan bersaksi dusta. Bagus ini. Kayaknya
nilainya bagus-bagus semua ya di sekolah ya. Amin ya. Oke, langkah ketiga deh, biar agak cepat. Mulai dari perkara kecil, langkah ketiga ya. Semua hal besar itu harus dimulai dengan langkah kecil. Kayak kita mau naik tangga nih. Kalau nggak pernah naik anak tangga yang pertama, kita nggak akan pernah sampai di atas. Semua seperti itu. Bisa? Oh, bisa ya? Coba. Ya maksudnya harus satu-satu gitu. Ya kakinya mungkin agak panjang. Ya, tapi ini maksudnya setiap peristiwa atau hal-hal besar yang mau kita lakukan itu pasti mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Ya, kalau nggak pernah naik tangga, tiba-tiba suruh naik tangga, kira-kira kayak gitu. Ya, oh biasanya naik lift. Ya benar. Oke, ya itu mulai dari berdoa, baca firman, ibadah, sekolah, kerjain PR, ya. Atau ngerjain tugas. Nah, setiap melakukan perkara kecil itu membuat kita terbiasa. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, sehingga tidak kewalahan ketika kita menghadapi perkara besar. Berikutnya, langkah untuk menjadi setia yaitu hidup untuk Tuhan. Di Roma 12 ayat 1 saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, hidup untuk Tuhan ini cobaannya banyak. Karena apa? Tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup. Ya, bukan maksudnya kita jadi bahan kurban gitu, bukan. Tapi kita dengan hidup aja kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Salah satunya menjaga kekudusan. Nah, menjaga kekudusan itu gak gampang. Ya, godaan dosa, godaan iblis-iblis yang mau narik anak-anak Tuhan biar jatuh terus nggak mau balik lagi, itu di mana-mana. Ya, yang paling gampang apa? Dosa apa? Pornografi. Ya, jangan tepok temennya, tepok dirinya sendiri, woi gitu. Ya, jangan, karena itu gampang banget jatuhnya. Nah, kalau sekali kita udah jatuh, kita lupa untuk bertobat, kita nggak, ini gampang. Ya Tuhan tahulah saya gimana, saya kan nggak jahat, cuman ya lihat-lihat dikit boleh dong. Jangan kompromi sama dosa. Ketika kita mulai kompromi yang kecil-kecil seperti itu, ya kita akan terpisah dari Tuhan. Nah, ketika kita terpisah dari Tuhan, saudara akan merasakan ketika berdoa, Tuhan akan merasa Tuhan itu jauh. Seperti ada batas, ada sekat antara kalian sama Tuhan. Coba. Nah, ketika kalian merasakan itu, cepat-cepatlah bertobat. Minta ampun. Ya. Bertobat itu bukan cuma di mulut ya. Ya. Bertobat kan asal katanya apa? Metanoia, berbalik. Berbaliknya itu 180 derajat, ya. Bukan nengok kepalanya doang nih, badannya enggak. Bukan, tapi seluruhnya harus berbalik dari yang salah tadi. Oke, ketika kita bisa menjaga kekudusan, hidup kita memang benar-benar untuk Tuhan. Ya. Dijaga itu. Nah, yang terakhir, langkah menjadi setia adalah mengasihi sesama. Ayo, mengasihi sesama. Saya baca di ayat Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kita kalau berteman itu gak pilih-pilih. Dia anak orang kaya, naik mobil, aku malah temenan sama dia. Dia jalan kaki, aku gak mau temenan sama dia, malu aku jalan kaki sama dia. Gak bisa gitu. Ya, kita ketika mau belajar setia, kita harus kasih sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau kita pilih-pilih kayak tadi, ya teman kita nggak banyak. Coba pikir ya, bisa juga Tuhan berpikir, lu pilih-pilih, gua nggak pilih lu, gimana? Jadi kasihilah sesamamu
Ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi untuk siapapun yang teman-teman sudah kasihi dia, bukan kasih nih, bukan ya. Kasih itu nggak melulu barang. Mengasihi itu bisa dengan waktu, bisa dengan perhatian, ya. Tapi dengan mengasihi kita belajar untuk membalas kasih Tuhan atas kita. Ya, jadi kita bukan tawar-tawaran, Tuhan, saya udah ngasihin yang ini ya, udah ya, yang lain gak usah gua kasihin lagi, nggak bisa. Kita tetap terus ngasihi sesama, ya. Karena apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang walaupun dia, ya tanda kutip hina, ya itu sebenarnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, jangan sampai kita pilih-pilih. Oke, tahan dulu. Saya mau coba kesaksian sedikit, minta waktunya 5 menit. Ya, kesaksian pribadi saya mau bersaksi mengenai menjadi pengikut Kristus. Ya, saya mulai menjadi pengikut Kristus itu sebenarnya sejak Desember 2003. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya. Jadi saya sudah ikut Yesus waktu itu 2003. 2004 saya kena demam berdarah. Demam berdarah doang. Tapi 2004 ini posisi saya baru 1 tahun kuliah di luar kota. Terus kena demam berdarah, orang tua jauh, saya diantar sama teman. Ya, bawa tas, bawa duit yang ada di ATM, baju secukupnya, masuk, terus naik angkot, teman-teman, naik angkot ke rumah sakit. Udah, akhirnya ya udah masuk, lapor ke orang tua, itulah. Nah, posisi kena demam berdarah ini yang ngebuat saya mulai berjanji untuk Tuhan. Kondisi terparah itu di hari kedua. Ketika masuk, trombosit saya 50.000, kalau orang normal 150. Hari kedua trombosit saya sudah sisa 9.000. 9.000 itu statusnya sudah stadium 3. Nah, stadium 3 itu sedikit lagi stadium 4. Ya. Benar. Ya. Jadi sepanjang hari itu berdoa minta mujizat Tuhan. Ya. Baru dibaptis waktu 2003, 2004 dapat cobaan. Tapi saya pikir ya memang saya harus berdoa, ya. Itu iman saya. Ya, mungkin ada yang pernah dengar ya. Rumah sakit, bis atau travel antar kota itu adalah tempat doa paling kencang dipanjatkan. Ya. Apalagi yang ugal-ugalan ya. Wah, berdoanya kencang itu. Ya, di rumah sakit juga sama. Karena nggak ada pilihan lain. Kita sudah percaya sama dokternya, kita sudah percaya sama supirnya. Sekarang tinggal Tuhan lah yang berkehendak. Ya, kita bisa lewatin ini atau enggak. Kira-kira seperti itu. Nah, balik lagi. Saya stadium 3 di hari kedua. Malam itu saya mimisan. Bukan ngeliat cewek cantik ya, lain. Mimisan, tiba-tiba mimisan. Terus dapat kabar sebelah kasur saya udah dibawa pergi kan. Ternyata dia berangkat ke surga. Sebelah sini sama, berangkat juga. Waduh, bentar lagi nih nunggu giliran. Nah, di titik itu, ya, saya merasa saya harus siap. Tuhan, saya berdoa kalau memang ini sudah waktunya saya pulang, ya, biar saya siapkan saya untuk bisa pulang dengan baik. Ya, berkati keluarga saya. Saya sudah nulis warisan dulu, ya, PIN ATM. Terus duit disimpan di mana, di buku ini, di dalam baju ini, udah tak tulis semua. Ya, email-email. Oh, dulu belum ada ini IG, dulu masih Friendster. Ya, mungkin udah nggak ada yang tahu ya Friendster ya. Jadi saya tulis semua, berdoa terakhir. Terus malam itu, ya ini pengalaman pribadi saya ya. Boleh nggak percaya nggak apa-apa. Ketika saya berdoa, saya mendengar Tuhan berbicara. Tuhan bilang seperti ini, jadilah garam dan terang dunia. Saya pikir, apa ini? Ketika kita mau jadi garam dan terang dunia, ya secara ini gampang gitu. Tapi apakah bisa? Oke, saya siap, Tuhan, saya siap gitu. Besoknya mulai membaik. Mujizat terjadi. Jadi saya udah transfusi darah, trombosit banyak.
terus hari keempat orang tua bisa datang, saudara-saudara datang gitu. Kondisi makin membaik gitu. Sampai terakhir hari ketujuh saya udah boleh pulang. Jadi saya sempat di titik kritis tapi bisa dipulihkan. Nah, sampai pulang ke kosan waktu itu saya masih terngiang-ngiang, jadilah garam dan terang dunia. Oke Tuhan, saya mau untuk melayani Tuhan. Nah, 2 bulan kemudian ternyata ada pemilihan ketua persekutuan kampus dulu. Saya masih mahasiswa tahun kedua. Ternyata saya pikir saya hanya punya hak suara kan, tapi saya dipilih sebagai salah satu kandidat. Kandidatnya ada 2. Satu mahasiswa tahun ketiga, saya mahasiswa tahun kedua. Kaget. Saya ini baru dibaptis, baru berapa lama kan. Terus akhirnya saya nggak berharap banyak. Ya kalau emang terpilih saya mau coba melayani lah. Dan akhirnya apa? Terpilih. Wah, itu bukan mau saya, tapi saya pikir itu rencana Tuhan. Wah, inilah janji Tuhan yang harus saya penuhin. Janji saya ke Tuhan yang harus saya penuhin. Jadilah garam dan terang dunia. Walaupun ada beberapa yang nggak setuju. Wah, ini kan baru baptis. Wah, ini masih tahun kedua. Belum ngerti lah gitu. Tapi saya coba maju, berdoa, minta hikmat, minta kekuatan, kita bangun tim. Terus salah satu programnya kelas mentoring, pendampingan. Nah, jadi mahasiswa dulu itu kampusnya lumayan gede, ratusan orang, anak barunya. Nah, kita pendampingan. Satu kelompok bisa 10 sampai 15 orang, mirip kayak Kesan. Ya, di situ kita sharing, di situ kita membantu kesulitan adik-adik kita gitu. Nah, di situ yang membuat saya harus bisa memberikan dampak yang positif. Bukan kuat gagah saya, tapi biar kebaikan Tuhan bisa mengalir lewat saya. Ya, jadi di situ kita ngedengerin ada yang orang tuanya kesulitan ekonomi, tiba-tiba tidak bisa untuk bayar SPP. Dulu saya kuliah di negeri, tapi walaupun murah ada yang nggak sanggup bayar. Sampai akhirnya kita bikin grup alumni ataupun yang masih kuliah yang mau jadi kakak asuh. Kita kumpulin uangnya, kita bantu adik-adik yang membutuhkan. Terus penggalangan dana buat Natal atau buat acara retret. Dulu saya salah satu yang mempelopori jualan kue ke perumahan. Jadi nggak ada malunya. Dulu naik bis pagi-pagi berangkat jam 5, habis itu ke toko kue beli, borong, kumpulin uang, kita beli, terus turun di perumahan jalan kaki. Ngabisin bisa 30 box waktu itu ya. Bagi tim, nyebar. Atau hari Minggu pagi jualan baju bekas tapi layak pakai di pasar pagi. Ya, diskon baju baru, baju masih bagus nih, harganya miring. Ya memang baju second ya. Itu sempat dijalanin. Nah, di titik itu saya merasa benar-benar sukacita. Bisa ada manfaatnya, bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi memang Tuhan mau pakai saya untuk buat banyak buat orang. Ya. Sampai akhirnya saya berhenti karena wisuda. Ketika wisuda masih lah sesekali datang. Nah, cobaan datang pas udah wisuda. Ingat, orang setia itu nggak melulu mulus-mulus aja. Cobaannya apa? Setelah wisuda, saya 8 bulan nganggur. Teman-teman saya semua dapat kerja. Saya 8 bulan. Interview ke sini, interview luar kota. Ya, ada yang naik bis, ada yang naik travel demi interview. 8 bulan hidup tanpa penghasilan. Malu dong, udah lulus minta duit sama orang tua. Ya kan? Nah, cari kerja sama senior dulu. Entry data, analisis data dulu sempat seperti itu. Sampai akhirnya setelah 8 bulan doa saya dijawab. Saya kerja pertama kali dulu di Jakarta 2009. Ya. Dan puji Tuhan, saya mau cerita kebaikan Tuhan, dalam 7 tahun saya bisa dapat posisi yang cukup tinggi. Ya, saya yakin itu berkat penyertaan Tuhan. Ya, karena untuk mencapai posisi itu orang-orang di sekitaran saya itu harus bekerja minimal 20 tahun. Ya, saya dalam 7 tahun bisa capai posisi itu. Cuma di sini masalahnya.
cobaannya banyak. Ya, makin tinggi posisinya, makin banyak kerjaannya. Harus lembur, harus keluar kota, ya. Hari Minggu harus masuk. Nah, sudah mulai. Tuhan, saya nggak bisa ibadah ini. Saya harus ngurus ini, bikin report. Nanti jam segini udah ditunggu. Udah mulai nego-nego sama Tuhan. Sampai terakhir, udah Tuhan, saya bulan depan aja ibadahnya. Doa pagi udah nggak pernah. Coba. Tapi sudah mulai seperti itu. Mulai. Akhirnya saya jatuh dalam dosa. Dulu saya suka minum, bukan minum air putih ya. Saya minum alkohol. Ya. Cukup sering dulu. Ya, selain sosialita ya, bukan gaya hidup ya, tapi kadang kita ketemu teman kerja atau nemenin bos. Nah, akhirnya jadi kalau nggak minum itu nggak keren loh. Kayaknya kita mending minum. Nah, itu contoh yang salah. Ya. Minum minuman alkohol itu bukan untuk gaya-gayaan. Kalian cuma dapat efek jeleknya ke depan. Ya. Ujungnya apa? Sampai terakhir saya yakin ini doa orang tua dan memang udah rencana Tuhan. Orang tua saya bilang, kapan mau bantu orang tua di rumah? Ya. Mau sampai kapan kerja? Oke, posisi tinggi gitu, tapi waktu untuk pulang ke rumah setahun cuman pas libur lebaran. Bayangin. Ya, kalau dulu masih jabatannya belum setinggi itu, saya sebulan sekali, Jakarta Lampung kan deket sih. Sebulan sekali saya pasti pulang. Seperti itu. Sampai terakhir banyak masalah. Walaupun kerjaan saya dinilai bagus, saya punya masalah pribadi, bukan masalah kerjaan. Yang harus saya lakukan itu cukup sadis waktu itu. Saya harus memecat 200 karyawan dari 600 karyawan yang saya pegang. Ya, sampai terakhir saya bilang, Tuhan kalau memang ini rencanamu, ya saya udah nggak bisa. Saya minta saya aja yang resign. Pas kebetulan orang tua saya telepon. Saya pikir doa 200 orang ini bakal doain jelek saya kan. Nanti dikit-dikit celaka gitu kan. Jadi terakhir saya bilang, saya memutuskan untuk resign didukung dari orang tua. Akhirnya saya mutusin untuk resign. Nah, pulang saya nggak punya apa-apa. Posisi tinggi, gaji boleh gede, tapi saya terlalu foya-foya, jauh dari Tuhan. Itu yang harus teman-teman semua ingat. Ketika kita setia, ya Tuhan akan jagai kita. Ketika kita udah mulai kompromi sama dosa, ya kita udah mulai nggak setia sama Tuhan, kita bakal jatuh. Tunggu tanggal mainnya, ya. Nah terakhir, ketika saya sudah balik di Lampung, itu saya posisi sudah 3 tahun nggak bergereja. Sampai akhirnya Tuhan pakai salah satu teman saya jangkau ke sini, sampai sekarang saya boleh berdiri di sini. Saya boleh bersaksi bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, yang bukan siapa-siapa untuk menunjukkan begitu besar kuasa Tuhan atas diri dia. Ya, saya bisa ngelihat itu karena saya terpanggil ke sini oleh orang yang menurut saya sebelumnya bukan siapa-siapa. Tapi dia dipakai Tuhan untuk bawa saya nyemplung di sini. Buat saya bisa berkontribusi di sini. Ya. Jadi kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Tapi kita harus mau. Oke? Terakhir saya sampaikan, melayani itu anugerah, bukti kita mengasihi Tuhan. Ya karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oke, pemusik boleh naik ke atas. Terakhir slide boleh diklik. Ya, setia itu mahal. Karena makanya nggak bisa dilakukan orang murahan. Benar ya? Jangan sampai menjadi orang murahan. Kita adalah pribadi yang setia. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar setiap dari kami yang mendengar kebenaran firman-Mu boleh tetap setia Bapa di dalam Engkau. Engkau yang mengurapi kami semua Bapa. Engkau yang memberi ketentraman di hati kami, kelegaan atas setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin firman yang sudah kami dengar Bapa tidak akan kembali sia-sia Bapa, akan
bertumbuh, kuat, berakar, dan berbuah Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Tadi kita udah dengerin sharing dari Ko Anthony, sorry. Ko Anthony. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sharing. Kiranya sharing kami bisa mengubah hati kami untuk menjadi lebih setia lagi Tuhan. Setia dengan Engkau Tuhan, kami yang setia untuk memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Engkau yang berkati tantangan yang memberi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Allah Bapa, kami tutup doa ini. Haleluya, amin. Sembari persembahan berjalan, mari kita mendengarkan pengumuman. Oke, di sini ada Alfa. Setiap nafasku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cintamu. Kasihmu nyata, karyamu ada, sempurna di dalamku. Hatiku terkaku melihat apa yang kau perbuat. Oke, tambahan pengumuman. Ku memuji tanganku. Mau nanya dong, di sini ada nggak nih teman-teman kita yang baru datang ke ibadah sini? Ibadah youth, boleh lambaikan tangan agar Asher bisa melayani. Oke, sebelum pulang mari kita doa berkat. Saya undang untuk Ko David. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang gak pernah henti-hentinya dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apa yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, kami boleh setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Kak Antoni Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau pakai dia lebih dahsyat lagi. Semakin hari hidupnya Tuhan, semakin Kau pakai menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita akan terima berkat pada sore malam hari ini. Teman-teman yang kukasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Teman-teman sebelum pulang mari kita foto terlebih dahulu ya. Teman-teman sebelum pulang kita mau ada sesi foto bersama dulu ya.